Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Opung Luhut Binsar Panjaitan membongkar kebohongan yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini berkaitan dengan ketika Pak Prabowo Subianto itu terlantar dalam tanda kutip ya di luar negeri di Jordania, teman-teman, dan akhirnya bisa pulang ke Indonesia karena seseorang. Nah, siapakah seseorang ini? Nanti akan kita lihat di videonya, teman-teman. Nah, selain itu ada video di mana Ketua BEM SI, BEM yang selama ini memang suka aksi demonstrasi, rusuh dan segala macam, yang suka memprovokasi, dipermalukan di stasiun televisi, teman-teman. Karena omon-omonnya gitu tentang demokrasi, orde baru, pembungkaman, intimidasi dan segala macam. Bisa-bisanya Ketua BEM SI dipermalukan habis-habisan ya. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Katanya musuh harus dirangkul. Lah kalau Pak Bowo dianggap musuh, ya saya suruh dia pulang deh sana. Dulu yang saya ambil, beliau keleleran. Betul nggak, Mas? Iya, pengakuan dari Bu Saya Mega ya. marah sebagai presiden. Asik. Waktu itu sempat viral Pak di media sosial, Ibu Mega pidato gitu ya, bahwa waktu itu Bu Mega yang mencoba mengembalikan Pak Prabowo dari Jordania. Katanya eksil, saya marah kepada Panglima, saya marah kepada Menteri Luar Negeri. Kenapa ini anak terbaik bangsa dibiarkan keleleran quote unquote di luar negeri. Tapi ada satu pengakuan dan kemudian akhirnya kepercayaan publiknya bahwa ya Bu Mega lah yang kemudian merehabilitasi kewarganegaraannya Pak Prabowo pada waktu itu. Tapi ini ada satu testimoni Pak dari sahabatnya Pak Luhut, Jenderal Joni Lumintang, di bukunya Bapak. Menurut Joni, Luhutlah yang sebagai duta besar Republik Indonesia di Singapura yang mengeluarkan paspor WNI untuk Prabowo sehingga dia bisa pulang ke Indonesia pada tahun 2001 dan kelak bisa bikin partai politik, bahkan bisa ikut dalam pemilihan presiden. Sampai Finally menjadi reveal presiden. ya. Paten juga data kau ini. Data kau paten juga tuh. Iya, betul nggak Pak bahwa Gimana ceritanya? Jenderal Duta Besar yang mulia, Duta Besar Luhut Panjaitan lah yang mengeluarkan paspor untuk. Ya sebenarnya sih ya. Gimana kasih cerita Pak? Ya setelah Prabowo pergi ke Jordania, kami kan enggak ada kontak waktu itu. Ya jadi saya duta besar. Ya satu siang sekretaris saya namanya Emily, itu orang Singapura. Dia bilang, Ambassador, kamu ada tamu orang penting dari Jakarta gitu, Jenderal. Dia bilang siapa? Kok saya nggak ada janjian gitu. Dia bilang ada. Ini dia di mana? Di bawah sekarang. Saya turun ke bawah. Saya lihat Pak Prabowo di situ. Ya, udah. Dia bilang, apa kabar dari mana gitu. Ya, terus dia bilang, aku baru darat bang gitu. Ya sudah, saya ajak kita makan aja deh. Kajak ke atas, terus kami pergi makan di restoran Jepang itu di Singapura itu. Ya kita ngobrol lah gitu, ngobrol. Ya beliau cerita, ini saya pikir mengasah buat yang muda juga, ya value persahabatan gitu dan Value persahabatan ya. Kita nggak ngerti apa hidup ini gitu. Ya terus saya bilang, terus kita makan, dia bilang, bang ini saya Prof. Cum, kami panggil Pak Sumitro itu Prof. Cum. Prof. Cum itu agak sakit, agak parah. Ini paspor saya sudah mau habis, mau expire udah gitu. Saya coba di Jordan untuk ketemu duta besar, nggak ketemu. Jadi saya pendapat yang saya panggil, saya punya atas saya imigrasi, saya tanya ini gimana gitu. Terus dia bilang, ini Pak Prabowo mungkin ada ini ya dia jawabnya nggak jelas gitu. Saya tanya, saya ini apa? Duta besar apa? Berkuasa penuh mewakili saya pemerintah. Dia bilang keluarin itu paspor perpanjang gitu. Perpanjang gitu ya, yang keluarin paspornya. Ya mungkin dulu Pak Prabowo itu dianggap sebagai ini, teman-teman ya, dalam tanda kutip buronan lah orang yang dihindari ketika pasca kerusuhan tahun 98 karena beliau dituduh menculik, dituduh menghilangkan orang. Pokoknya semua kesalahan-kesalahan waktu itu ditimpahkan semuanya ke Pak Prabowo. Makanya sampai negara juga itu berhati-hati dengan Pak Prabowo, teman-teman. Terus ya pendek cerita ya dikeluarin lah paspor itu dan jalan. Dan kemudian saya lapor juga kepada Presiden Gus Dur dan juga kepada Wakil Presiden Megawati.
Ya itu ceritanya itu. Saya lapor pada Presiden. Nah ini ketika Apa, cerita Gus beliau Dur. melapor ya. Gus Dur bilang, soalnya, ya udah Pak Luhut sudah tangan, tapi nggak apa-apa kan Pak Luhut. Pak ini masalah kemanusiaan, Pak Prabowo juga, bukan Pak Prabowo itu mau bikin apa Pak? Dia juga udahlah. Dia saya kenal landak lah Pak. Orang itu orang baik kok Pak gitu. Pak Luhut kok bilang, udahlah saya kan kenal lama Pak. Ya Pak, beliau cerita sama saya, nggak ada yang menerima telepon dia selalu dari Jordan itu Pak. Nah ya ini tidak ada yang ingin menemui Pak Prabowo dulu teman-teman. Karena ya dikucilkan seperti itu Pak Prabowo, seperti orang yang dibuang gitu. Kan kasihan Pak, masa mau dibiarin begitu stranded Pak? Ya udah kalau gitu Pak Luhut lah. Udah. Terus saya lapor ke Bu Mega, saya di Bu Mega ditegur malah. Situ tanggung jawab ya gitu. Wow. Ya itu ceritanya yang benar, jadi jangan udah belok-belok. Ya nggak tahu saya siapa yang manggil, tapi ya saya tahu beliau ada di kantor saya. Bentar. Tadi ketika Pak Luhut lapor ke Ibu Mega sampai menegur Pak Luhut gitu. Itu tanggung jawab ya. Wow. Terus tadi di awal ketika Bu Mega berpidato, dia dengan keren dan bangganya mengatakan, ya saya yang pulangin gitu. Wow. Ini mengejutkan juga teman-teman ya. Kalau menurut saya, seharusnya ketika sudah mengetahui salah, maka BMSI dan mahasiswa yang lain menyatakan kami harus meminta maaf kepada Presiden. Sudah diklarifikasi Bang Teddy. Kami meminta maaf kepada Presiden, makanya mereka akhirnya ke DPR. Harusnya begitu, karena mereka harus punya jiwa yang besar. Mereka sudah melakukan kesalahan, mereka harus meminta maaf, tapi mereka tidak lakukan. Sudah diungkapkan juga Bang, ini bagian dari strategi. Ini bagian dari strategi agar tidak ditunggangi. Ini bukan soal strategi, ini kebodohan yang bertambah terus menerus. Wow. Saya ada banyak kebodohannya. Oke, Kan biar sama-sama. Tadi saya Dia bicaranya menyampaikan- ngawur kemana-mana, nggak jelas nih. silakan Kak Aron. Ketua BEM-nya Oke. ngawur Kita ya nggak kan. minta pengajaran dari kamu. Jelas poinnya aja apa? Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara ini adalah negara Kesel hukum. ya kan. Hah? Ya, saya paham. Ya sudah. Artinya kita bicara secara legal, secara hukum. Pertanyaan-pertanyaan saya tadi sudah Anda jawab dan tidak ada satupun pertanyaan saya yang Anda bantah. Ya. Artinya pembentukan partai politik mahasiswa Indonesia itu legal secara undang-undang partai politik. Apalagi sudah ada Menkumham. Nah, mahasiswa apakah boleh ya membentuk partai politik? Boleh. Boleh banget. Kalian membentuk partai politik mahasiswa lagi bisa kok, nggak ada masalah. Ya kan? Kalian kalau ingin membentuk partai politik silakan saja. Klaim Tapi sepihak jangan itu Mas sampai- Teddy yang dipermasalahkan. Klaim sepihak karena mengatasnamakan mahasiswa menjadi partai politik yang bukan merupakan keinginan seluruh mahasiswa itu yang menjadi partai. Begini, Mbak, problem. Mbak, ini enggak, saya tanya Mbak, ada nggak ketika ada partai politik pakai nama Partai Politik Rakyat misalnya, apakah partai politik itu harus konsolidasi ke seluruh rakyat Indonesia? Ya nggak juga. Apakah ada partai politik buruh? Partai politik buruh, apakah dia harus konsolidasi ke seluruh perburuhan? Seluruh buruh di Indonesia? Jadi, jangan main klaim mahasiswa, malah sebaliknya, main mengklaim atas nama rakyat. Sedangkan tujuan mereka sekolah itu kan, ya kita fair-fairan aja ya. Kalian kan tujuan sekolah itu, tujuan kuliah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bukan menjadi pejuang. Oke. Tidak Bukan ada menjadi kalian masuk pejuang, ke ya kan? universitas untuk jadi pejuang. Jadi bukan klaim sepihak, Kalau mau- bukan pencatutan menurut Mas Teddy ya? Bukan, Oke, Mas cuma Iwan. karena mereka, saya tambahkan, mereka ini merasa besar kepala, merasa seperti pahlawan, Iya, Ya. merasa superior. sehingga mereka ingin menabrak demokrasi, menabrak rambu-rambu, tapi berdiri di balik kata demokrasi. Oke, Mas Iwan. Mereka anti terhadap demokrasi, tapi mereka Oke. berdiri mengatasnamakan Saya dapat demokrasi. poinnya, Mas Teddy, Mas Iwan. Jadi di sini kita lihat bersama bahwa Presiden Jokowi belum mengeluarkan statementnya secara jelas bahwa beliau untuk menolak masa perpanjang jabatan Presiden 3 periode. Oke, statement seperti apa sih yang ingin didengar, Mas Yusuf? Tunggu sebentar, harus diluruskan dulu nih. Oke. Ini saya bilangnya kasihan nih kamu, adik-adik ini kasihan gitu. Kalian ini kayak orang yang nggak punya arah. Nggak Ya, punya karena- arah ya kan. Tahu nggak itu fungsi legislatif nggak? Sama eksekutif. Iya, saya tahu Pak. Nah,
Ya makanya saya bilang kalau Anda tahu, maka Anda tidak bisa meminta Pak Jokowi untuk membuat pernyataan resmi atau membuat surat resmi. Karena kalau Pak Jokowi ikuti anjuran bodoh itu, maka Pak Jokowi akan dianggap presiden bodoh. Ya, karena tidak punya kewenangan untuk menyatakan apapun terkait kewenangan dari legislatif. Ini saya berkali-kali bicara begini tuh nggak ada yang ngerti gitu. Nggak ada yang ngerti ya kan. Mohon maaf saya bilang kacau di mahasiswa ini. Mas Yusuf, ketegasan seperti apa sih yang diharapkan Mahasiswa, mahasiswa ya kan? dari Presiden Jokowi? Kalimat-kalimat seperti apa yang menurut Anda Ketegasan, diharapkan? Kak. Begini, apa sih ketegasan apa sih yang bisa dinilai? Pak Jokowi sudah menyatakan hal itu jelas. Kewenangan dia hanya menyatakan kepada para publiknya. Itu kewenangan dia. Kalian jangan ngomongin lagi soal 3 periode. Cukup. Tapi kalau Pak Jokowi ikut campur terhadap kewenangan dari MPR, itu nggak bisa gitu. Nggak bisa. Apakah statement saya salah? Saya rasa tidak juga. Pak Jokowi kalau tanda tangan surat resmi, ya, menyatakan untuk tidak memperpanjang atau tidak boleh mengamandemen, maka Pak Jokowi itu sudah melanggar aturan. Karena kewenangan itu bukan ada di lembaga eksekutif, tapi ada di legislatif. Ya. Kalian turun tapi nggak ngerti apa-apa, gimana Turun ceritanya? tapi nggak ngerti apa-apa ya kan. Aduh, dikatain turun tapi nggak ngerti apa-apa. Demo tapi hilang arah ya kan. Aduh, mahasiswa. Nah, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini, dan saya sangat tertarik dengan pidato Ibu Mega yang dulunya mengatakan beliaulah yang memulangkan Pak Prabowo dari Jordania yang terlantar. Orang hebat kita terlantar di Jordania terus dipulangkan Ibu Mega. Rupanya bukan Ibu Mega yang memulangkan Pak Prabowo ya kan. Opung Luhut. Sampai-sampai tadi bisa kita dengarkan bersama teman-teman ya. Ketika Opung Luhut melapor kepada Ibu Mega, Opung Luhut sampai ditegur sama Bu Mega. Tanggung jawab lo ya. Waduh, dengan gaya bicara yang khas dari Bu Mega ya kan. Tanggung jawab lo ya. Waduh. Terus dengan seringannya, semudahnya mengatakan, aku lo yang mulangin dia. Waduh. Tadi ada yang bilang kok satu partai suka bohong ya. Waduh. Agak dark kalau itu teman-teman ya. Agak dark. Harus hati-hati kalau membahas itu. Tapi ya, mahasiswa dulu nih. Saya agak gatel nih ngomongin mahasiswa ini yang kerjanya merusak fasilitas dan segala macam. Aduh, emang nggak ada cara elegan lain gitu untuk bersuara selain merusak fasilitas umum, membakar gedung-gedung. Ini kan ya perbuatan kriminal teman-teman. Bukan lagi aksi demonstrasi tapi perbuatan kriminal. Jadi kalau Anda ditangkap jangan mewek, jangan nangis. Jangan minta-minta tolong, karena ya Anda sendiri yang cari persoalannya. Anda sendiri yang cari perkaranya. Aduh, mahasiswa. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.